Fenomena alam unik terjadi di sebuah sumur milik warga di Desa Purwasaba, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sumur tiba-tiba meluap dan mengeluarkan air yang cukup deras hingga meluber dan mengakibatkan rumah pemilik sumur kebanjiran. Sumur yang sebelumnya hanya berisi air dengan ketinggian 2 meter itu mengeluarkan air berwarna kecoklatan dan keruh. Fenomena unik ini menjadi tontonan warga. Ya, himbauan untuk warga sekitar, ini lokasi-lokasi yang dekat dengan sumur, saya berharap untuk tetap tenang. Nanti kita juga panggil tim SAR. Akibat sumur meluap, pemilik rumah kini memilih mengungsi sebab khawatir luapan akan mengakibatkan banjir yang lebih besar. Dugaan sementara, air yang keluar dari sumur berasal dari lubang aliran irigasi yang terletak tak jauh dari rumah warga. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Cuaca ekstrem yang melanda Kota Bogor, Jawa Barat mengakibatkan material proyek pembangunan Pasar Jambu 2 roboh tersapu kencangnya angin. Ini hujan lebat. Material yang roboh menimpa kendaraan milik pedagang yang terparkir. Pohon di depan. Angin kencang juga menyebabkan sejumlah pohon besar di Kecamatan Bogor Utara dan Tanah Sereal tumbang menutup ruas jalan dan menimpa atap bangunan sebuah kafe. Hancur. Petugas BPBD beserta damkar berupaya melakukan evakuasi batang pohon yang tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pengunjung dan pengelola berhasil menyelamatkan diri. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Ketemu lagi dengan saya Fram Sanjaya di Buletin Aisyah pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Dan inilah Buletin Aisyah yang selengkapnya. Ya pemirsa, serangan tentara Israel di jalur Gaza telah membuat ribuan pelajar Palestina yang sedang kuliah di luar negaranya menjadi berduka. Salah satunya mahasiswa yang sangat berempati terhadap konflik di negaranya adalah Yahya Khalil Taha, mahasiswa pasca sarjana jurusan teknik mesin yang belajar di Indonesia. Yahya adalah satu di antara 59 pelajar Palestina yang mendapat beasiswa mahasiswa asing dari perguruan tinggi negeri di Indonesia. Sejak 5 tahun lalu, Yahya tercatat Universitas Lampung dan kini tengah menyelesaikan studinya dalam program pasca sarjana. Di tengah kondisi negaranya yang luluh lantak akibat serangan Zionis Israel, ditambah dengan ketidakpastian terhadap kondisi keamanan keluarganya, Yahya terus gigih berjuang bersama puluhan rekannya yang tergabung dalam komunitas mahasiswa asal Palestina untuk menuntut ilmu di Indonesia. Itu tujuan kami agar mempersatukan mahasiswa Palestina, bukannya pecah-pecah di Indonesia. Kadang ada banyak yang mengalami masalah, tidak bisa mencari solusi, mungkin baru, mungkin tidak tahu. Jadi komunitas ini bertujuan untuk menyelesaikan juga masalah-masalah mahasiswa Palestina di Indonesia. Sementara itu, dalam media sosial pribadinya, Yahya rajin membagikan unggahan betapa indahnya kota Gaza Palestina sebelum terjadinya penjajahan. Yahya juga berharap Gaza kembali indah seperti sebelum terjadinya konflik. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Indonesia kaya akan tradisi. Salah satunya Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang kedua kalinya menggelar festival Wasuwemba. Tradisi Pindoko atau tombak ikan yang menjadi salah satu kegiatannya diramaikan oleh warga dan peserta dari luar Buton. Tradisi Pindoko atau tombak ikan turut meramaikan kegiatan Sumba Happy and Nice Festival yang digelar di Desa Saumba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.
Warga setempat dan sejumlah peserta festival dari berbagai daerah ikut melakukan tradisi tombak ikan yang juga merupakan rutinitas masyarakat Somba sejak turun-temurun. Mereka memburu ikan yang tertangkap di air dangkal. Hingga saat ini kawasan pesisir desa Somba masih terjaga kelestariannya karena masih memegang teguh hukum adat dalam melestarikan lingkungan perairannya. Ikan-ikan setelah kita tangkap, maka kita pulang di rumah, kita bakar, kita jadikan ini untuk kita makan bersama dengan ada talang ini. Termasuk Talang yang ada di sini, hasil tangkapan dari Pindoko itu. Ikan hasil tangkapan kemudian dimasak oleh warga dan disajikan dalam acara Pika Ma'a Ma'ano Kompo atau perjamuan desa Wasomba bersama makanan tradisional khas Buton. Ya, proses tombak ikannya itu adalah sangat seru, masyarakat terlibat dan bukan cuma masyarakat yang ada di sini, termasuk masyarakat di luar daripada Wasuemba di kabupaten terdekat hadir dan mereka mendaftar sebelumnya. Kegiatan Wasomba Happy and Nice Festival yang sudah 2 tahun digelar ini diharapkan mampu mendongkrak angka kunjungan wisata di Kabupaten Buton. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, teknik berburu ikan di dasar laut atau spearfishing menjadi salah satu pekerjaan yang ramai digeluti para nelayan tradisional di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Spearfishing ini dapat diartikan hobi menyelam sambil menikmati keindahan laut dan tentunya dapat menangkap ikan sesuai keinginan. Selain menangkap ikan dengan alat jala atau memancing, teknik menangkap ikan juga dilakukan dengan alat tombak atau dengan senjata khusus. Teknik ini banyak dipakai nelayan di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Namun kini para nelayan tidak lagi menggunakan tombak, melainkan senjata yang memiliki anak panah. Spearfishing lebih mempermudah nelayan untuk mendapatkan ikan, termasuk ukuran dan jenisnya. Para nelayan bisa mencari ikan yang berukuran sedang hingga berukuran besar dan membiarkan ikan kecil untuk tumbuh besar. Kalau jenis ikan, semua jenis ikan di laut ada di sini. Cuma yang biasanya didapat itu giti, baronang, dan banyak beng-beng juga bisa. Oke, bisa lagi. Dalam sehari hasil tangkapan nelayan bisa mencapai hingga 50 kg. Hasil tangkapan biasanya dijual dan dikonsumsi untuk keluarga. Tidak hanya menghasilkan lebih banyak cuan, dengan spearfishing ini nelayan juga dapat menyelamatkan terumbu karang karena tidak melakukan pemboman ikan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi jalan-jalan pemirsa. Di Jawa Timur ada Pantai Lon yang memiliki hamparan pasir putih yang bersih dengan kesejukan pohon rindang cemara. Pengunjung yang datang juga bisa berkeliling di tepi pantai yang luas dengan mengendarai mobil mini. Datang ke Jawa Timur nggak lengkap rasanya kalau belum berkunjung ke pantai ini. Ya, di kota Sampang, Madura, ada pantai yang indah dan sejuk bernama wisata Pantai Lon Malang. Untuk bisa sampai ke lokasi Pantai Lon Malang, Anda harus menempuh jarak 1 jam dari pusat kota Sampang. Tapi jangan khawatir, lelah terbayar dengan keindahan Pantai Lon Malang yang menyajikan sejuta pesona alam, mulai dari keindahan dan hamparan pasir putih yang bersih dan luas, serta rindangnya pepohonan cemara yang sejuk. Pengunjung juga bisa bersantai di area tepi pantai dengan air yang jernih serta ombak yang tenang. Tapi senang ya ke sini? Ya senang banget, soalnya di sini tempatnya agak adem gitu, sejuk gitu. Apalagi sore-sore. Di Pantai Lon Malang juga menyediakan mobil ATV untuk para pengunjung yang ingin berkeliling di area bibir pantai yang luas hanya dengan membayar Rp20.000. Dari Sampang, Madura, Fatul Rohman, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, wisata kuliner berbalut alam saat ini tengah digandrungi masyarakat. Terbukti banyak rumah makan berkonsep tradisional yang berlatar belakang hamparan persawahan seperti rumah makan di Purworejo, Jawa Tengah ini. Aneka menu yang dihidangkan pun menjadi terasa lebih nikmat saat disantap sambil menikmati matahari terbenam.
Berkonsep pedesaan dengan bangunan joglonya, rumah makan dengan aneka menu tradisional ini berlokasi di Kecamatan Bayan, Purworejo, Jawa Tengah. Selain dikenal dengan kopi jos, yakni kopi yang dicampurkan arang, tempat ini juga menyajikan berbagai minuman spesial, hingga aneka minuman yang menyegarkan. Namun, yang paling menggoda dari semuanya adalah pemandangan yang luar biasa di saat senja. Karena kecantikan pemandangannya, banyak milenial di Purworejo dan sekitarnya yang antri mendatangi lokasi ini untuk menikmati panorama alam saat senja sambil menyantap kuliner di tepi sawah. Penasaran aja dan kagum ini baru pertama ada restoran yang konsepnya di tepi sawah, apalagi dekat dengan jalan raya dan itu ada sunset, jadi nuansanya beda dengan restoran ini. Kesannya nyaman, tempatnya juga luas, terus makanannya juga bervariasi. Kalau untuk suasananya sendiri di sini gimana, Mbak? Suasananya enak ya, adem. Konsep Jawa, bangunannya sendiri kita pakai rumah lawasan joglo, tapi kita pakainya yang limasan, ini sinom limasan. Kita hanya untuk mengambil view-nya yang kita pakai. Tak ayal, tempat ini pun langsung viral seiring banyaknya netizen yang mengunggah suasana saat mereka berkunjung ke lokasi ini. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal. Pemirsa, seorang maling babak belur dihakimi warga setelah ditangkap pemilik rumah saat berusaha mencuri barang dagangan di Jalan Kamboja, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Sementara di Jakarta, diduga hanya karena saling ejek, dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Pangkal Asem, Johar Baru. Meski belum sempat menggondol hasil curian, pria ini babak belur dihakimi warga setelah diamankan pemilik rumah yang disatroninya di Jalan Kamboja, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Beruntung polisi dan Babinsa TNI yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku dan meredam amarah warga agar tidak main hakim sendiri. Dua siswa dan seorang guru tewas tenggelam di sungai setelah terpleset ketika tengah melakukan kegiatan praktik bercocok tanam di pinggir sungai. Sementara di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, warga membantu evakuasi dan mencari material penting dari pesawat milik TNI yang jatuh. Dan dua informasi ini pemirsa kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Jasad Latifa dan Devi ditemukan dan dievakuasi warga dari sungai tidak jauh dari sekolah mereka di Desa Balerejo, Kecamatan Kawedanan, Magetan, Jawa Timur. Siswa kelas 5 ini terjatuh setelah terpleset saat praktik bercocok tanam di pinggir sungai. Dalam insiden ini, guru olahraga yang berusaha menolong turut menjadi korban tewas. Seorang pekerja di Samarinda, Kalimantan Timur ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam kandang harimau peliharaan majikannya. Korban yang bekerja sebagai penjaga diduga diterkam ketika hendak memberi makan hewan buas tersebut. Kadispen TNI AU Marsma Agung Sasongko Jati mengkonfirmasi data VDR NCDC atau Video Data Recorder NCDC yang akan menjadi data utama dalam proses penyidikan jatuhnya dua pesawat Super Tucano telah dibawa ke Lanut Abdul Rahman Saleh. Pada kesempatan yang sama, Kadispen menyampaikan proses evakuasi seluruh bagian pesawat Super Tucano yang jatuh di Pasuruan ditargetkan dalam sepekan akan selesai. Sejumlah warga dilibatkan untuk membantu evakuasi dan mencari material penting dari lokasi jatuhnya pesawat. Ya, pemirsa, pepatah siapa yang menanam dan maka dia yang akan memetik buahnya nampaknya tidak berlaku lagi di kebun melon yang ada di Bojonegoro, Jawa Timur ini. Pasalnya, meski tidak memiliki kebun atau menanam melon, pengunjung bisa memetik dan memakan melon sepuasnya langsung dari pohonnya. Penasaran? Dan berikut liputannya. Siang hari dengan cuaca panas, paling enak makan yang segar-segar dan berair, seperti buah melon.
Nah, kalau Anda ingin makan melon di desa Sumodikaran, Dander, Bojonegoro, Jawa Timur, ada sebuah kebun melon premium yang dapat Anda kunjungi. Di sini pembeli bisa memetik dan menikmati melon kelas premium langsung dari kebunnya. Menurut sang pemilik kebun, di lahan berukuran 22 x 15 meter ini ada 1.200 pohon jenis Intanon dari Jepang dan jenis Sweetnet dari Thailand. Jadi pengunjung bisa memetik sepuasnya tanpa perlu khawatir akan kehabisan buah melon. Yang sudah panen kemarin itu Sweetnet. Jadi saya ingin mencoba kalau Sweetnet itu bagaimana, kalau Intanon itu bagaimana. Nah, ternyata ada perbedaan di rasa, tapi kedua-duanya sama-sama jenis premium. Pengunjung juga diajarkan cara memilih melon yang sudah manis dan layak untuk dipanen. Kita senang lah, kita bisa milih mana yang sekiranya menurut kita paling bagus, paling besar, mungkin paling tua lah. Untuk bisa membawa pulang melon premium ini, pengunjung hanya dikenakan harga Rp20.000 per kilogramnya. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Pram Senjaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa.